Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pulangnya pusaka bangsa pada titik 2 diplomasi budaya Indonesia. Topik ini sangat menarik karena berkaitan dengan diplomasi budaya dan kebangkitan nasional melalui pengembalian artefak sejarah yang sempat dirampas oleh Belanda selama masa kolonial. Ada latar belakang. Jadi di sini ada 3, yaitu selama masa kolonial banyak artefak, pusaka, dan warisan budaya Indonesia yang diambil ke luar negeri. Terus yang kedua ada baru-baru ini ada kabar Pak Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Belanda dalam rangka kerjasama bilateral. Dan terakhir, adanya pengembalian artefak dan pusaka ini memiliki nilai simbiolis dan historis yang kuat. Nah, selama masa penjajahan, ribuan artefak dan benda bersejarah Indonesia dibawa ke luar negeri, terutama ke Belanda. Artefak itu memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat besar. Namun selama puluhan bahkan ratusan tahun hanya tersimpan di museum luar negeri. Baru-baru ini Prabowo Subianto dalam kunjungan Belanda berhasil membuka jalan untuk pemulangan artefak-artefak tersebut ke Indonesia. Hal ini menjadi simbol penting dalam upaya bangsa kita memulihkan kembali warisan budayanya. Terus, next. Fakta utamanya di sini ada disebut bahwa sekitar 30.000 artefak sejarah Indonesia akan dikembalikan dari Belanda. Sumbernya dari YouTube, video yang terkirim dari grup. Dalam video disebut pulang bawa pusaka bangsa setelah 175 tahun dirampas Belanda. Kunjungan kerja dan pembicara antara Indonesia dan Belanda sebagai bagian dari upaya pengembalian. Nah, berdasarkan laporan dari berbagai sumber, sebanyak 30.000 artefak Belanda bersejarah dikembalikan dari Belanda ke Indonesia. Artefak-artefak itu sudah berada di sana selama 170 tahun. Dalam video yang viral di media sosial disebutkan bahwa Prabowo membawa pulang pusaka sebagai bukti keberhasilan diplomasi Indonesia. Ini adalah momen penting dalam sejarah hubungan Indonesia dan Belanda. Oke, kita next. Siapa dan apa yang terlibat? Di sini yang pertama adalah Pak Prabowo Subianto, presiden atau figur utama dalam proses kunjungan kerja dan pengembalian pusaka. Yang kedua ada pemerintahan Belanda dan lembaga kultur yang memegang artefak. Yang ketiga, artefak atau pusaka bangsa, benda budaya bersejarah, koleksi museum warisan nenek moyang kita Indonesia. Benda-benda yang dikembalikan meliputi artefak kerajaan, senjata tradisional, karya seni, dan benda-benda sakral peninggalan leluhur Indonesia. Semuanya ini merupakan simbol identitas dan jati diri bangsa yang harus dijaga. Lanjut slide 5. Makna simbolis. Pengembalian ini bukan sekadar objek fisik, melainkan rekonsiliasi sejarah dan identitas negara, dan memperkuat rasa kebangsaan dan pembelian warisan budaya yang sempat terpisah, memberi pesan bahwa Indonesia menuntut haknya dan warisan budaya. Nah, di sini kita bisa menangkap pemulangan pusaka ini memiliki makna simbiolis yang mendalam. Ini bukan sekedar pengembalian benda, tetapi juga pemulihan harga diri bangsa. Ini menjadi bukti bahwa diplomasi bisa dilakukan dengan damai, namun tetap bermartabat. Oke, kita next. Terus ada dampak terhadap masyarakat dan budaya. Di sini kita ada meningkatkan kesadaran publik dan pentingnya pelestarian warisan budaya, potensi budaya, museum yang lebih kaya
ya koleksinya, menumbuhkan rasa kebanggaan nasional. Tantangannya adalah menjaga keamanan, konservasi, akses publik, dan pemeliharaan artefak. Nah, di sini ada dampak dari pengembangan pusaka ini cukup besar. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Kedua, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan identitas nasional. Ketiga, membuka peluang ekonomi di sektor pariwisata, museum. Namun tentu saja diperlukan tanggung jawab yang besar untuk menjaga, merawat, dan menampilkan pusaka tersebut kepada publik. Terus ada slide selanjutnya, aspek ekonomi dan diplomasi. Di sini ekonomi dan diplomasi. Dari sisi diplomasi, langkah ini memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Contohnya adalah diplomasi budaya yang mengedepankan kerjasama dan saling menghargai sejarah. Sementara itu, sisi ekonomi, peningkatan koleksi museum bisa menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang sangat besar. Oke, next. Tantangan dan resiko. Meskipun terlihat positif, tentu ada tantangan besar di balik proses ini. Tantangan pertama adalah masalah logistik dan keamanan dalam proses pemulangan artefak. Terus yang kedua, masalah legalitas kepemilikan benda budaya yang harus diatur dengan jelas. Yang ketiga, ada proses pelestarian dan konservasi agar artefak tetap terjaga kondisinya. Dan terakhir, bagaimana pemerintah memastikan artefak ini bisa diakses dan dinikmati publik tanpa mengurangi nilai historisnya. Oke. Kesimpulan di sini kita bisa simpulkan bahwa pengambilan pusaka bangsa ini bukan hanya soal benda, tapi tentang martabat, identitas, dan sejarah bangsa Indonesia. Ini menjadi langkah penting untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap budaya kita sendiri. Tugas kita bersama adalah menjaga warisan tersebut agar tidak hilang, serta menjadikan sumber inspirasi bagi generasi muda. Oke, kita next. Saran. Di sini saya ada saran memberikan beberapa saran untuk pemerintah. Pertama, perlu memperkuat edukasi publik tentang sejarah artefak. Kedua, museum dan lembaga budaya harus meningkatkan fasilitas penyimpanan dan perawatan. Ketiga, pelibatan akademis dan masyarakat lokal penting agar warisan budaya ini terus hidup dan dikenal generasi berikutnya. Dengan begitu, pengembalian pusaka ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi warisan hidup bangsa Indonesia. Sekian dari saya, Jonathan Aditya. Terima kasih.